Kafir itu adalah artinya tertutup dari kata-kata kafaro yakfuru kufron, tertutup. Koper, cover bed semuanya dari kata-kata kafir. Sampai mana tadi? Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, kafaru yang pada kafir, orang banyak. Ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal, itu orang kafir. Orang kafir. Kalau orang yang beriman, kalian tidak boleh mengatakan dia nanti su'ul khotimah ya. Orang kafir itu siapa? Ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal, wa Abi Lahabin, dan Abi Lahab, wa nahwihima, dan seperti Abu Jahal dan Abi Lahab. Kalau orang kafir atau orang yang belum iman kepada Allah, itu kalian tidak boleh menghakimi itu pasti kafir. Kalau tiba-tiba nanti di tengah jalan dia masuk Islam, berarti bukan orang kafir. Tapi di sini disebutkan kafaru itu ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal, Abi Lahab, karena sampai meninggal itu tetap dalam keadaan kafir. Itulah yang disebut orang kafir. Ya, hakikat kafir itu sampai meninggal dia enggak iman kepada Allah. Sawaun alaihim, mereka sama-sama atas mereka, a'angdartahum, mendapatkan peringatan mereka. Jadi orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan sama-sama mendapatkan peringatan, mendapatkan pengajaran dari Nabi. Yang benar itu begini, yang benar itu begitu, tapi mereka tidak iman sampai meninggal kafir. Padahal a'angdartahum, aweh peringatan. Nah, ini dengerin, ini menarik. Jayo, yang tidur bangun dulu. Ini menarik kata-kata ini. Saya ulang lagi. Ini menarik sekali loh, menyangkut qiraah sab'ah. Cara membacanya banyak macamnya. A'angdartahum ini. Ayo, ini benar-benar perhatikan. Innalladzina kafaru, innalladzina, sesungguhnya orang banyak, kafaru yang pada kafir. Siapa? Alladzin, ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal, wa Abi Lahabin, dan Abi Lahab, wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Sawaun alaihim, dan mereka semua itu sama-sama, a'angzartahum, mendapatkan peringatan, bitahkikin, dengan mentahkik. Kata-kata angzartahum ini ditahkik, dijelaskan. A'angzar. Cara membacanya pertama bitahkikin. Nah, gimana caranya? A'angzar. A'angzartahum bitahkikin. Hamzataini, kedua hamzahnya. Jadi cara yang pertama, perhatikan, kamu biar tambah pinter. Nah, a'angzartahum ini bitahkikin dengan cara jelas. Hamzataini, membaca kedua hamzahnya. A'angzar. Cara pertama. Itu disebut cara hafaz. Orang Indonesia, Imam Hafaz itu membacanya a'angzar. Itu tahqiq namanya, dibaca jelas ya. Ini diperhatikan betul-betul. Cara yang kedua, pertama apa? Bagaimana cara membacanya? A'angdar. Ini nama disebut dengan cara tahqiq. Itu hafaz, Imam Hafaz. Yakni dengan cara bitahqiqi hamzata, ini dengan cara memperjelas kedua hamzahnya. Yang kedua bagaimana? Wa ibdalis tsaniyati, dan mengganti hamzah yang kedua. Wa ibdalis tsaniyati, dan mengganti hamzah yang kedua alifan dengan alif. Nah, bagaimana kalian praktekkan? Mengganti hamzah yang kedua dengan alif. Berarti cara membacanya bagaimana? Ayo, kalau yang pertama kan tahqiq, jelas, a'angzar. Hamzah yang kedua diganti dengan alif, berarti a'angzar. Jadi A-nya jadi panjang kan, karena alif. Hamzah terus alif. A'angzar. Jelas bedanya? Yang pertama orang Indonesia Imam Hafaz a'angzar. Yang kedua cara membacanya a'angzar. Sawaun alaihim a'angzartahum. Boleh enggak? Boleh. Karena qiraah itu ada 7, sab'ah ada 7. Ini baru 2 ya.
baru 2, ketemu 2, pinter baca tafsir itu. Jadi kalau ada orang baca sawaun alaihim angdartahum, salah atau benar? Benar. Angdartahum tahqiq, benar. Yang ketiga caranya watashiliha, dengan menashilkan bacaan angdarkahum, wa idkhala alifin, dan dengan cara memasukkan alif bainal musahhalati, antara musahhalah wal ukhra, dengan yang lainnya, wa tarkuhu, dan meninggalkannya. Tashil itu bagaimana? Tashil itu ya bukan, tashil itu bagaimana caranya? Wa idkhala alifin, dengan cara memasukkan alif bainal mushalati, antaranya tashil. Memasukkan alif itu bagaimana? Sawaun alaihim. Jadi tashil itu tidak terang a. Kalau tahqiq kan aang. Kalau tashil itu bagaimana? Aang, aang, aang. Ada yang cenderung ke ha. Tashil itu cenderung ke hendak aheng, aheng, aheng dartahum. Ada yang tashil itu cenderung ke ha, dengan atau cara memasukkan alif di antara keduanya, aang. Kalau yang tahqiq gimana? Aang. Yang tashil aang, aang. Atau cenderung ke ha, aheng. Boleh enggak? Boleh. Karena lahjah orang Arab itu berbeda-beda, gaya bahasa kan beda-beda. Orang Cianjur dengan orang Kerawang ngomong Sunda aja berbeda. Entong kadina lah, lahjah gaya bahasa itu berbeda. Orang Arab juga sama. Aang, aeng, aheng. Boleh. Itu namanya tashil, itu aeng. Nah, yang itu udah tashil itu aeng, ya. Terus itu yang ketiga, berarti aang, ya berarti aang, aang, ang. Zartahum 2, yang ketiga tashil aang, aang dartahum. Tambah pintar kamu. Jadi caranya membaca ada 4, baru 3 ya. Yang keempatnya dua itu khola alifin bainal musyahalati wal ukhra wa tarakahu, aheng, aheng, aeng, aheng, cenderung ke ha. Itu namanya wa itu khola alifi, memasukkan alif. Jadi aheng, aheng, alifnya dimasukkan. Kalau tadi mentashilkan aeng, enggak jelas a yang keduanya. Nah, yang keempat caranya wa idkhala alifin baina musyahalah, memasukkan alif antara tashil. Aeng jadi a, ya. Makanya kalau orang Sulawesi Selatan itu nggak ada Abdurrahman, adanya Bedu Amang. Orang-orang Sulawesi Selatan dulu Abdurrahman itu nggak bisa, adanya Bedu Amang. Itu baca tashil, baca tashil. Jelas ya. Jadi aang dartahum ini enak sekali. Ada aang dartahum, ada yang aang dartahum. Ada yang membaca aang dartahum, ada yang membaca aheng dartahum. Tambah pintar nggak kalian? Pinter. Kira aang dartahumnya bisa macem-macem. Kita teruskan tafsirnya. Amlam tundirhum, kita habiskan ayat ini. Amlam tundirhum. Ya. Tadi kalau untuk orang yang beriman, sekarang untuk yang orang yang tidak beriman. Amlam tundirhum, apakah kamu tidak diberikan peringatan? Apakah kamu sekalian tidak diberikan peringatan? Layu minuna, kalian semua kok tidak beriman? Maknanya apa? Li'ilmillahi, karena tahu kepada Allah, minhum, dari kamu semua. Zalika, yang demikian itu, fala tutma. Jadi kalau kalian sudah berdakwah,
Ya, ini Allah ini nyungkun, kalau bahasa Sundanya apa nyungkun. Udah dikasih tahu, udah dikasih peringatan kok tetap nggak beriman. Makanya li'ilmillah, untuk mengetahui Allah minhum dari mereka. Zalika, yang demikian itu, fala tatma, maka kamu jangan toma. Toma itu apa? Maro, mengharap dikasih. Mengharap itu kan toma. Fala tatma, maka kamu jangan mengharapkan fi imanihim, mereka itu beriman atau menjadi iman. Jadi Nabi Muhammad itu dari ingatkan, ya Muhammad, kamu jangan toma kalau mereka udah saya kasih tahu melalui Quran, dikasih peringatan kok tetap nggak beriman. Wala tatma, kamu jangan mengharapkan fi imanihim, mereka itu menjadi beriman. Jadi kalau kamu amar ma'ruf, dakwah, kalau yang kamu kasih nasihat nggak nurut, ya kamu jangan sakit hati. Karena apa? Semua itu dari Allah. Habiskan sampai di ruku satu ayat lagi. Walatot mak, falatot mak, maka kamu jangan mengharap fi imanihim, mereka menjadi beriman. Wal ingzaru, adapun peringatan, i'lamu artinya peringatan, ma'a tahwifin, disertai dengan nakut-nakuti. Jadi peringatan itu ya disertai nakut-nakuti. Udah, kalau kamu nggak percaya nanti masuk neraka, itu kan nakut-nakuti itu ya. Wal ingdaru, dan adapun peringatan, i'lamu artinya peringatan, matahwifin, yang disertai menakut-nakuti. Khotamawwahu, telah khotam itu apa artinya? Khotamawwahu apa artinya? Khotamawwahu, Allah telah menghatamkan. Berarti artinya nutup. Kalau kita khatam ya kita tutup kan. Ya. Khotamawwahu, maka Allah telah menutup ala qulubihim, atas hati mereka. Yang pas kan gitu. Ya, kalau kita artikan tamat kan nggak cocok. Khotamawwahu, maka Allah telah menamatkan, ya malah susah dimengerti ya. Namanya tamat itu ya ditutup. Makanya cara mengartikannya, khotamawwahu, maka Allah telah menutup ala qulubihim, atas hati mereka. Toba'a alaiha, toba'a alaiha, toba'a alaiha artinya toba'a itu apa artinya? Toba'a alaiha, ngancam alaiha, atas mereka. Toba'a alaiha, toba'a mereka toba'a diucapkan alaiha, atas mereka. Jadi dikasih tahu mereka itu. Mereka siapa? Yang khotamawwahu ala qulubihim. Toba ucap alaiha marang khotamawwahu ala qulubihim. Jadi apa ini maknanya itu? Kok susah ya Bapak? Bahasa Indonesianya susah. Toba ucap alaiha ing atase wong kang khotamawwahu ala qulubihim. Toba, jadi disampaikanlah alaiha, atas mereka yang hatinya sudah terkunci. Wastausaqo, dan mengunci dengan serapat-rapatnya. Fastausaqo, dan mengunci dengan rapat. Mengunci dengan rapat itu jadi artinya apa? Sampaikan kepadanya, kamu itulah bahwa orang yang kafir itu, yang khotamawwahu ala qulubihim itu hatinya telah dikunci dengan rapat-rapat. Wastawsakolan ngencengi. Nah, itu artinya apa? Ngencengi itu mengunci dengan rapat-rapat. Falayat huluha, maka tidak bisa masuk orang yang khotamawwahu ala qulubihim. Orang yang hatinya telah dikunci
ya, dari kebenaran itu fala yadkhulaha, maka mereka tidak bisa masuk khairun kepada kebaikan, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, ya mereka orang kafir. Ai mawadhihi, maksudnya apa? Mawadhihi, di apa artinya ya Pak? Kok lupa? Ai mawadhihi, ai mawadhihi, mawadhi itu tempat. Jadi keluar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ai mawadhihi, maksudnya apa ya? Sam'ihim wa ala sam'ihin, atas telinga mereka. Ai mawadhihi artinya ya hanya untuk lewat jalan apa namanya? Lewat jalan nasihat-nasihat itu. Mawadhi itu. Mawadhi ya, nasihat-nasihat itu hanya lewat kuping aja. Masuk kanan, keluar kuping kiri, itu mawadhi. Fala yang tafi'una, maka tidak bermanfaat mereka. Jadi wa ala sam'ihim, dan atas telinga mereka. Itu kalau diberi nasihat, maknanya apa? Wa mawadhihi, hanya untuk jalan keluar, masuk dan jalan keluar aja, itu mawadhi. Masuk telinga kanan, keluar tangan kiri, ya enggak dianggap gitu. Fala yang fauna, maka tidak bermanfaat. Bima, dengan nasihat, dengan Quran. Yasma'unahu, pendengarannya. Yasma'unahu, ya pendengarannya, hu dengan Quran, minal haqqi, dari kebenaran. Jadi walaupun dikasih nasihat banyak-banyak, jangan tidur, tetap tidur aja. Jadi kupingnya aja hanya untuk lewat suara aja. Ya, itu tuh untuk suara aja. Wa ala absorihim, dan atas apa absor itu? Penglihatan mereka, ghisyawatun